Senin 3 Januari pagi, kapal tiba di perairan Calang. Masyarakat tampak telah menunggu di pinggir pantai. Sebelumnya mereka hanya mendapat bantuan makanan dalam jumlah kecil yang bisa diangkut dengan heli. Ketika sekoci pertama merapat, mereka mulai berebut makanan. Ya, kembali ke channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas seputar Aceh di masa tsunami. Ketulusan Jenderal TNI pulihkan Aceh akibat tsunami. Seperti apa ceritanya? Sebelum kita bahas informasi ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. Ketulusan Jenderal TNI pulihkan Aceh akibat tsunami, urungkan niat GAM untuk membunuhnya. Tercatat lebih dari 178.000 orang meninggal dunia dan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bermagnitudo 9,3 di kedalaman 10 km sekitar 149 km dari Melambo. Situasi keamanan yang belum terwujud akibat konflik berkepanjangan antara kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia membuat penanganan korban bencana alam menjadi kompleks. Apalagi saat itu, Aceh tengah menjalani darurat sipil kedua yang sudah berjalan selama 5 minggu. Meski rawan terhadap gangguan kelompok bersenjata, hal itu tidak menyurutkan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat yang saat itu dijabat Jenderal TNI Ria Mizard Riyadzudu untuk turun langsung ke lokasi bencana. Bencana alam tsunami dan gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan peristiwa memilukan bagi bangsa Indonesia, kenang Ria Mizard dalam buku biografinya Jenderal TNI Ria Mizard Riyadzudu, sosok prajurit profesional. Mantan Pangkostrat itu menceritakan bagaimana bencana maha dahsyat itu memporak-porandakan Aceh. Selain masyarakat setempat, banyak juga prajurit TNI yang meninggal dunia dalam musibah itu. Di dekat pantai Loknga dan markas satuan Denzipur 1DA dan Kompi B Yonif 122 dan Kompi B Yonif 112 itu 100% hancur dan 95% personilnya meninggal dunia akibat tsunami, ucap Ria Mizard. Hari kedua pasca bencana, tepatnya pada tanggal 27 Desember 2004, Ria Mizard sudah berada di Aceh untuk melakukan operasi kemanusiaan. Mantan Pangkostrat ini langsung mengarahkan 6 satuan singkat batalion SSY untuk segera membersihkan kota, mencari jenazah dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tidak hanya itu, Ria Mizard juga memerintahkan pembangunan jalan sepanjang 64 km dan 53 jembatan yang rusak dan hancur. Upaya dan kerja keras Ria Mizard ternyata sangat efektif dan berhasil membuka akses transportasi yang terputus akibat gempa dan tsunami. Upaya rehabilitas Aceh oleh Ria Mizard bukan tanpa hambatan. Kelompok bersenjata seringkali memanfaatkan situasi tersebut untuk mengganggu penyaluran bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara sahabat. Agar proses rehabilitasi kemanusiaan berjalan lancar dan tidak mendapat gangguan, Jenderal Bintang 4 ini memilih berada di tengah-tengah prajuritnya dan ikut bermalam di lokasi bencana di Loknga untuk membangun daerah yang hancur akibat bencana alam. Sikap tulus membangun Aceh ini ternyata menuai simpati dari kelompok bersenjata atau GAM. Bahkan mereka mengurungkan niatnya menembak Ria Mizard meski sudah mengepungnya yang hanya berjarak 4 meter. Salah seorang insinyur yang memiliki akses dengan separatis GAM, baik dari anggota terendah sampai tertinggi, mengaku kagum dengan ketulusan Ria Mizard. Bahkan insinyur ini sempat mendatangi kediaman Ria Mizard Riyadzudu dan mengutarakan
jika saat itu dirinya bersama satu regu bersenjata lengkap telah mengepung Riyamizat Riyasudu. Seandainya mau menembak Jenderal Riyamizat pasti kena, karena satu regu dengan senjata lengkap dan jarak dengan hanya 4 meter. Melihat Jenderal Riyamizat yang kadang berjalan kaki, kadang mengendarai motor, kami tidak jadi menembak Jenderal Riyamizat. Mengingat jasa besar untuk Aceh, yang membangun Aceh adalah Jenderal Riyamizat, ucapnya. Itulah kisah Jenderal Riyamizat yang tulus membangun Aceh. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi harapan saya sebetulnya sangat terima kasih dan sangat terharu sekali. Tempat ini prajurit, tentara dengan masyarakat, bapak-bapak menjadi satu. Titip prajurit-prajurit. Ya Pak. Ya kami juga sangat membudah sekian tahun, cukup menderita Pak, lahir dan batin. Nah, terutama ini rumah-rumah warga kita dibakar, kami dirongrong, siang tidak bisa kerja, malam tidak bisa tidur. Satu lagi harapan kami, kalau bisa ini melalui Bapak, supaya loser antara provinsi, loser antara segera direalisir. Untuk warga Gayo pada khususnya dan Aceh Tengah pada umumnya.